Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Salam manajemen. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Rahmi Andini Samsudin, dosen program studi manajemen S1 akan mengajak rekan-rekan mahasiswa semua untuk mempelajari sistem informasi pemasaran dalam pembahasan mengenai model sistem informasi pemasaran. Materi ini akan berlangsung sampai beberapa video ke depan. Jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah tentang model sistem informasi pemasaran input yang terdiri dari ada sistem informasi akuntansi, kemudian ada subsistem penelitian pemasaran, serta mengenai subsistem informasi intelijen pemasaran. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-6 mengenai model sistem informasi pemasaran input, apakah Sobat Ujar masih ingat apa pengertian dari sistem informasi pemasaran? Menurut Philip Kotler, sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk merencanakan, menghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang mana menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Dapat juga dikatakan bahwa sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System atau MKIS adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemasaran produk perusahaan. Di dalam dunia sistem informasi pemasaran, kegiatan perorangan atau organisasi kelompok teknologi dipergunakan untuk mempermudah dan mempercepat pendistribusian, penentuan harga gagasan dan jasa, dan selalu berkaitan dalam pengambilan keputusan yang kita kenal dengan 4P, yaitu ada produk. Produk adalah barang atau jasa yang diproduksi untuk memuaskan keinginan pelanggan, kemudian atau promosi atau promotion. Promosi diperuntukkan untuk mendorong penjualan produk di pasaran supaya diperkenalkan ke masyarakat luas. Biasanya produk-produk yang dipromosikan adalah produk baru atau produk lama yang hanya untuk menjalin hubungan kepada pelanggan setia. Yang ketiga adalah tempat atau place. Tempat adalah suatu wadah yang merupakan aktivitas penjualan dan pembelian barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah harga atau price, merupakan suatu kegiatan transaksi pembayaran atau pembelian dengan kesepakatan nominal angka yang harus dibayarkan oleh pembeli terhadap suatu barang. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa saja ruang lingkup dari sistem informasi akuntansi. Dari gambar ini, dapat kita lihat bahwa ruang lingkup sistem informasi akuntansi antara lain, pertama, pemrosesan pesanan penjualan, yaitu subsistem yang menangani order dari pelanggan. Kemudian ada yang kedua, pemrosesan sediaan, yang merupakan subsistem yang memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Yang ketiga, buku besar, yaitu subsistem yang mengkonsolidasikan data dari sistem akuntansi lain dan menghasilkan laporan bisnis yang bersifat periodik. Yang keempat, piutang dagang, yaitu subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Dan yang kelima adalah utang dagang, yaitu subsistem yang mencatat pembelian dan pembayaran utang dan menghasilkan laporan manajemen kas. Keenam, pembayaran gaji, yaitu subsistem yang menangani penggajian dan menghasilkan laporan
terkait dengan penggajian. Untuk selanjutnya, kita akan membahas apa saja komponen dari sistem informasi akuntansi. Komponen dari sistem informasi akuntansi antara lain, pertama adalah sumber daya manusia yang terlatih, yang memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, yaitu misalnya seorang akunting. Kemudian yang kedua adalah prosedur keuangan dan akuntansi. Yang ketiga adalah formulir data keuangan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan meliputi transaksi kas, persediaan, piutang, aktiva tetap, hutang, penjualan, dan biaya. Yang keempat adalah accounting software. Contohnya ada Mayop, Zahir Accounting, dan Oracle Finance. Yang kelima, hardware, yaitu berupa seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan networking dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kendala apa saja yang terjadi pada penerapan sistem informasi akuntansi. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi pertama adalah SDM yang belum siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru dan dibutuhkannya waktu untuk pelatihan dan penerapannya. Kendala yang kedua adalah dibutuhkannya software akunting dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Melalui penerapan sistem informasi akuntansi diharapkan data yang disajikan tepat waktu dan akurat, validasi dan terotorisasi dengan baik, serta sesuai dengan prosedur keuangan dan akuntansi yang baku, atau PSAK yang berlaku umum. Yang kedua, dalam model sistem informasi pemasaran input adalah mengenai apa yang dimaksud dengan subsistem penelitian pemasaran. Ya, subsistem penelitian pemasaran merupakan problem pemasaran yang sering dihadapi dalam perusahaan. Problem yang dihadapi perusahaan dapat berbeda-beda dengan perusahaan yang lain dari waktu ke waktu. Oleh karena perbedaan-perbedaan masalah tersebut, maka difokuskanlah adanya penelitian riset pemasaran. Penelitian pemasaran yang beragam dibahas pada fokus-fokus yang diriset, antara lain, pertama, memperkirakan jumlah dan struktur permintaan pasar. Yang kedua, persepsi konsumen terhadap produk. Yang ketiga, posisi produk dalam persaingan pasar. Yang keempat, evaluasi efektivitas strategi distribusi produk. Dan yang kelima adalah evaluasi efektivitas strategi promosi penjualan. Penelitian pemasaran dapat dilakukan melalui penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan segala jenis informasi, tapi sebagian besar kegiatan ditujukan kepada konsumen dan calon konsumen. Data-data yang dikumpulkan antara lain dapat berupa, pertama, data primer. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perusahaan. Kemudian kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Data-data pokok yang harus dikumpulkan tersebut dalam pengumpulannya menggunakan beberapa teknik pengumpulan yang antara lain adalah pertama adalah survei, yaitu merupakan teknik penelitian pemasaran dengan banyak pertanyaan ke beberapa orang di level umur yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada individu ataupun kelompok. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara bertujuan untuk mencari informasi tentang narasumber. Wawancara biasanya merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dan ketiga adalah pengamatan. Pengamatan merupakan aktivitas terhadap suatu proses
atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan. Materi ketiga dalam model sistem informasi pemasaran yang akan dibahas selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan subsistem intelijen pemasaran. Ya, sistem intelijen pemasaran adalah suatu prosedur dan sumber yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan informasi setiap harinya tentang perkembangan berkelanjutan di pasar. Jadi, sistem ini memberikan data atau informasi yang terjadi pada pasar. Tujuan yang mendasar dalam sistem informasi intelijen ini adalah untuk membantu para manajer pemasaran membuat keputusan yang mereka hadapi setiap hari dalam berbagai area tugasnya, termasuk memutuskan besarnya harga. Sebagai pemimpin di perusahaannya, para manajer perusahaan pemasaran mempunyai kebutuhan yang tinggi mengenai informasi pasar, seperti perubahan cara membeli kliennya, perubahan kebutuhan jasa atau produknya, dan lain-lain. Intelijen pemasaran atau market intelligence menentukan kecerdasan yang diperlukan, mengumpulkan, dan memberikan kepada manajer pemasaran yang membutuhkannya. Perangkat lunak pada kecerdasan pemasaran dapat digunakan menggunakan on-premises atau perangkat lunak sebagai layanan. Contohnya SaaS atau berbasis cloud model. Sistem ini mengambil data dari sumber data yang berbeda, seperti analisis web, intelijen bisnis, call center, dan data penjualan yang sering datang laporan terpisah, dan menempatkan mereka ke dalam lingkungan tunggal. Dalam rangka untuk mengumpulkan intelijen pemasaran, manajer pemasaran harus tetap berhubungan dengan buku-buku yang relevan, surat kabar, dan publikasi perdagangan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas apa saja tugas dasar bagi intelijen pemasaran. Ada 5 tugas dasar bagi intelijen pemasaran, antara lain: 1. Mengumpulkan data. Data pesaing dapat berupa data primer dan data sekunder. Yang kedua, mengevaluasi data. Data yang telah dikumpulkan harus diperiksa untuk memastikan akurasinya. Ketiga, menganalisis data. Jarang data menjelaskan secara menyeluruh sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengubah data menjadi informasi. Yang keempat, menyimpan informasi. Informasi yang telah diubah perlu disimpan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengambilan data kembali. Yang kelima, menyebarluaskan informasi. Penyebarluasan informasi diperuntukkan bagi mereka yang berminat. Dengan bantuan dari kegiatan intelijen pemasaran, para manajer dapat memutuskan strategi harga yang paling tepat, sehingga produk dan jasa mereka dapat lebih bersaing dengan tidak membiarkan begitu saja kesempatan untuk meraih keuntungan yang maksimal. Intelijen pemasaran atau marketing intelligence digunakan untuk mengumpulkan informasi dari luar perusahaan, terutama mengenai pesaing, yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Kemudian pemasaran tidak bertanggung jawab untuk membuat arus keluar bagi pesaing, namun membuat arus masuk dari pesaing. Istilah intelijen pemasaran mengacu pada berbagai kegiatan yang etis guna mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan pesaing. Jadi, intelijen pemasaran bukan suatu kegiatan perusahaan yang memata-matai perusahaan lain guna mencuri semua data dan informasi mengenai perusahaan yang dimata-matainya tersebut. Selama tahun 1960-an sampai 1970-an, perusahaan-perusahaan tidak pernah menaruh perhatian khusus untuk mendapatkan informasi mengenai pesaing mereka. Tetapi persaingan global yang meningkat telah mengubahnya menjadi dramatis.
Kini, pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi persaingan merupakan aplikasi komputer yang penting di banyak perusahaan. Istilah dari intelijen pemasaran atau marketing intelligence atau intelijen persaingan atau disebut juga competitive intelligence atau business intelligence banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi mengenai pesaing. Informasi yang dikumpulkan disebut juga intelligence. Kemudian, kita akan mengenal tahap-tahap apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas intelijen pemasaran. Pertama adalah melatih dan memotivasi wiraniaga untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Yang kedua, perusahaan memotivasi para distributor, pengecer, dan para perantara lain untuk memberikan informasi penting. Yang ketiga, perusahaan dapat memakai spesialis untuk mengumpulkan intelijen pemasaran melalui pembelian produk pesaing, menghadiri promosi terbuka dan pameran dagang, serta membaca laporan publikasi persaing, menghadiri rapat pemegang saham mereka, berbicara dengan karyawan, dealer, distributor, pemasok, dan agen transportasi, mengumpulkan iklan-iklan pesaing, dan melihat berita tentang pesaing di internet. Yang keempat, perusahaan mendirikan Customer Advisor Panel untuk menyusun wakil pelanggan atau perusahaan yang banyak pelanggan atau yang paling belak-belakan adalah pelanggan yang berpengalaman. Yang kelima adalah perusahaan dapat membeli informasi dari pemasok luar seperti AC Nielsen dan Survey Research Group. Yang keenam, perusahaan menyebarkan intelijen pemasaran, yaitu stafnya mengamati publikasi-publikasi utama, meringkas berita-berita yang relevan, menyebarluaskan buletin berita kepada manajer pemasaran. Baik, Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait model sistem informasi pemasaran input. Sekarang, saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang model sistem informasi pemasaran input ini. Coba kalian jelaskan apa itu model sistem informasi pemasaran serta sebutkan komponen-komponen input dalam model sistem informasi pemasaran. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Nah, Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa poin pertama, sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Poin kedua, struktur model sistem informasi pemasaran terdiri dari subsistem input, database, dan subsistem output. Yang ketiga, subsistem input pada model sistem informasi pemasaran terdiri dari sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, dan subsistem intelijen pemasaran. Ya, Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-6 kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya mengenai model sistem informasi pemasaran input dalam lingkup sistem informasi pemasaran. Saya Rahmi Andini Samsudin mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah berkarya. Karyamu memajukan bangsa dan negara. Salam ujar dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.